Fania, magang di departemen desain kan? Fania, fotokopi dokumen ini dan bawa ke ruang rapat. Baik, Bu. Kegabaran ceroboh. Aku tak paham kenapa Pak Lu bawa kau ke tempatku. Kenapa menyapu di sini? Saya ini janitor. Banyak sampah di lantai. Harus disapu. Cuma janitor berani balik bicara? Kau buat gelangku patah. Jual diri pun tak bisa menggantinya. Go! Nyonya, kau tak apa? Aduh, kepala departemen desain Ivan, ada yang seperti ini. Lambat, jangan buru-buru, ayo duduk. Hei janitor, kau rusak gelangku. Sekarang malah pura-pura. Bu Sinta, tadi saya jelas-jelas lihat Anda yang merusak gelang itu. Kenapa Anda menyalahkannya? Ini bukan urusan anak magang yang masuk lewat koneksi. Kau dan janitor ini sama-sama masuk lewat koneksi? Tidak. Kalau gitu minggir. Gelang ini harganya 20 juta. Kau harus menggantinya. Apa? 20 juta? Gelang ini dibuat dari batu giok es kualitas tinggi. Minta 20 juta itu bentuk hormatku sama orang sepertimu. Gelang ini kemurniannya terlalu rendah. Tak mungkin ini giok es. Paling cuma giok kualitas rendah. Tak ada nilainya. Apalagi Anda merusaknya sendiri. Dia tak perlu menggantinya. Dan Anda minta 20 juta. Itu sungguh keterlaluan. Harganya paling 700 ribu. Gadis kecil, kau ahli perhiasan ya? Cuma pengetahuan umum, bukan ahli. Tapi dia minta uang yang sangat besar. Bu Sinta, menurut saya kita periksa nilainya. Supaya yakin apa bernilai 20 juta. Bicara apa kau ini? Ini gelang giok es berkualitas tinggi. Mana mungkin anak magang sepertimu bisa tahu? Apa kau dan janitor ini bersekongkol? Siapa yang kau panggil janitor? Kepala departemen, tapi pakaiannya sangat konyol seperti ini. Sangat tidak sopan. Tak sopan? Janitor sepertimu memang pantas. Cepat bayar, atau jangan salahkan aku kalau aku kasar. Bu Sinta, Anda yang merusaknya. Jangan tindas bibi ini. Gadis ini ternyata hatinya baik. Aku bilang dia yang merusaknya, artinya memang begitu. Kalian semua melihatnya kan? Iya betul, dia itu yang merusaknya. Aku juga lihat, aku bisa jadi saksi Anda. Lihat Fania, jangan ikut campur. Itu hal wajar minta kompensasi buat barang rusak. Kalian, jangan balikan fakta dan memihak pelaku. Fania, anak magang rendahan sepertimu berani lawan aku. Hari ini, kau dan janitor itu harus bayar 20 juta atau keluar. Pak, ada masalah. Entah gimana Nyonya menyamar menjadi janitor dan masuk perusahaan. Sekarang Nyonya sedang ribut sama Sinta kepala departemen desain. Apa? Istrimu juga di sana? Pak Eri, saya sudah membawanya ke kamar Anda. Jangan lupa 200 juta itu ya. Bu, dia setuju kan? Ibu, aku putrimu. Aku belum lulus kuliah. Bisa-bisanya kau menjualku. Lepas. Putriku, lihat dirimu baik-baik. Putriku itu cuma Camilla. Dan kau cuma anak yang kuangkat 20 tahun yang lalu. Sekarang kau sudah dewasa, jadi harus balas budi. Anak angkat, ayo. Tidak, aku tidak boleh diam saja. Aku tidak mau menunggu mati seperti ini. Tolong aku bayar kau. Sudah bangun?
Maaf, semalam aku dikasih obat. Aku lakukan hal itu sama kau. Kau bilang mau bayar aku? Gak masalah, katakan, mau berapa? Pak Erik, saya sudah membawanya ke kamar Anda. Jangan lupa 200 juta itu ya. Kalau aku dapat 200 juta itu, Ibu tak akan menjualku lagi kan? Paman, berapapun jumlahnya boleh. Tentu, aku Ilyas Saga selalu tepati janji. Kalau gitu aku mau segini. Langsung minta 2 miliar. Gadis ini benar-benar menarik. Di kartu ini, ada 2 miliar. Ambillah. Hah? 2 miliar? Ya. Aku tak perlu sebanyak ini. Aku cuma perlu 200 juta. Aku tak mau menguras uangmu. Aku punya alasannya. Aku akan berusaha mengembalikannya. Gadis ini terlihat sangat polos dan baik. Sungguh berbeda dari para gadis yang mengincar properti dan statusku. Gadis kecil, apa yang terjadi kemarin, gimana juga kau yang paling rugi. Kalau kamu mau, aku bisa menikahimu. Kasih kau status. Tak cuma kasih uang, kau juga mau menikahiku. Jangan banyak berpikir. Aku pria baik-baik. Pernikahan itu keputusan saling menguntungkan. Pikirkan baik-baik, baru kasih aku jawaban. Simpan nomor teleponku di dalam ponselmu. Dan kartu ini, kau boleh pakai. Pak, itu kenapa Bapak pilih gadis itu? Ibuku sudah bilang, asalkan aku menikah, grup Saga akan menjadi milikku. Awalnya aku gak setuju. Dan pada akhirnya adikku kasih aku obat cuma demi dapat saham perusahaan. Hah? Benar 2 miliar? Siapa paman itu? Akhirnya kau jawab juga, sialan. Kemana saja kau? Kau tahu, Pak Erik marah sekali. Beraninya kau kabur. Bu, Ibu masih saja mau menjualku? 20 tahun aku merawatmu. Tentu supaya dapat harga yang bagus. Pilih antara kau menikah Atau kasih aku 200 juta. dan aku tak akan ganggu hidupmu lagi. Dalam 20 tahun hidupku, aku baru tahu kalau ternyata aku anak angkat. Di dunia ini, mungkin cuma aku yang punya hidup sial. Ayah, Ibu. Kemana saja kau? Bu, kalau aku kasih 200 juta, Ibu tak akan menjualku kan? Kakak ini bercanda ya? 200 juta loh. Kalau kau kasih aku 200 juta, aku tak akan memaksamu menikah. Saat itu, kau bebas tinggal di keluarga Fallon. Dan kau bebas lakukan apa yang kau mau. Tepati janjimu. Di sini ada 200 juta, ambil ini. Kau mau menipu kami dengan kartu kosong? Mana mungkin kau dapat uang sebanyak itu dalam 1 malam? Sandinya ulang tahunku, ayah bisa periksa. Hah. Benar 200 juta. Hah? Fania, kau sudah makan? Ayo, sini duduk. Biar ibu ambil mangkuknya. Ayo duduk. Cepat duduk. Duduk sini. Fania, ayo makan. Sini, Kak, buatmu. Makan yang banyak, bagus. Nah, makan ini, ya. Terima kasih ya, Bu. Wanita sialan itu tiba-tiba punya banyak uang. Apa dia menempeli pria kaya? Menurutku dia dapat beberapa dari kaya yang kasih dia uang. Dia selalu bilang tak mau nikahi pria tua. Tapi diam-diam malah jual diri. Dasar munafik. Tak peduli dia dapat uang dari pria kaya. 200 juta ini sungguh kita dapatkan. Betul. Menurutku kita harus mengikutinya buat cari tahu siapa pria itu. Saat itu mungkin kita bisa peras uang lebih banyak. Tak cuma 200 juta, mungkin 500 atau 1 miliar sekalipun kita dapatkan. Apa dia menempeli pria kaya? Dia selalu bilang tak mau nikah pria tua, tapi diam-diam malah jual diri.
200 juta ini sungguh kita dapatkan. Dasar munafik, 1 miliar pun bisa kita dapatkan. 20 tahun aku merawatmu, tentu supaya dapat harga yang bagus. Halo, Paman. Ada apa? Bisa tolong jemput aku? Ke area Taman Cinta. Fania, kau mau kemana? Tak lanjut makan? Paman, aku sudah putuskan. Aku mau ikut Paman. Ada apa? Kau ditindas. Ayo bicara nanti. Kau lihat dengan jelas, terlalu terang. Aku tak lihat apa-apa, tapi ku dengar Fania. Panggil dia Paman. Paman? Berarti pria itu memang tua. Ya sudah kalau dia mau pergi. Hah, aku yang merawatnya. Tak bisa ku percaya dia bisa kabur dari tanganku. Ada apa? Kenapa menatapku? Paman. Paman memang orang yang dikirim langit untuk selamatkan aku. Kenapa? Aku bukan putri kandung ibuku. Mereka mau jual aku demi uang. Kalau bukan karena kemunculan Paman, aku takut. Jangan banyak berpikir. Waktu kita menikah, kau akan jadi istri sahku. Tak akan kubiarkan kau terluka, menderita, atau malu. Oh iya, ini aku kembalikan. Aku kan sudah kasih kau. Aku cuma pakai 200 juta. Ini sisanya. Aku akan berusaha keras untuk kembalikan uang itu. Kalau kau kembalikan, kau akan dirugikan, bukan? Paman. Pikir apa kau? Tidak ada. Akhir minggu ini kau kosong. Akhir minggu ini hari yang bagus. Ayo kita daftarkan pernikahan. Iya, oke. Paman, soal hubungan kita berdua, apa bisa dirahasiakan? Aku belum lulus kuliah. Sebentar lagi harus magang. Aku tak mau orang lain tahu soal ini. Bisa. Kau magang di mana? Aku belum tahu. Masih mencari. Gimana kalau kau magang di grup Saga? Oke. Grup Saga yang Paman bilang itu tempat ini kan? Semangat. Oh? Bukannya ini kakakku yang menempeli pria tua? Kamila, dia kakakmu. Iya, dia anak haram yang tak tahu siapa orang tuanya. Dia diadopsi orang tuaku, tapi tak tahu terima kasih. Dia diam-diam kabur dari rumah. Dia terlihat cantik juga. Hah? Kau suka dia? Aku kasih tahu ya, sekarang dia dipelihara seorang daddy. Entah seberapa kotor dia, tak takut tertular. Jangan marah, Kamila. Aku cuma bercanda. Hei, anak haram sepertimu, kenapa ada di sini? Aku kesini buat magang. Hah, magang? Posisi apa? Tukang sapu atau janitor toilet?
bukan tukang sapu ataupun janitor toilet. Aku dapat rekomendasi dari temanku. Temanmu? Maksudnya pria tua yang pelihara kamu itu? Gimana rasanya tidur sama seorang Dedi? Apa dia tak hebat? Beraninya sebut paman begitu. Jelas-jelas dia sangat hebat. Sebut saja aku lebih hebat darimu. Wanita yang mau semua hal. Wanita serakah. Kau pacar barunya ya? Sama yang kemarin atau kemarinnya lagi dan lusa kemarinnya lagi seperti tak sama. Hei, bicara apa kau ini? Camilla, apa ucapannya itu benar? Kecuali aku, kau punya pacar lain. Tak ada, Yozan. Biar ku jelaskan. Fania, berhenti di sana. Fania, berhenti. Jelaskan, kapan aku punya pacar lain? Kalian mau apa? Tempat ini adalah grup Saga. Tak semua orang bisa masuk. Dia ini putra Darius Lopez, manajer HR. Kami di sini mau magang dengan rekomendasi ayahnya. Jadi Anda putra Pak Darius. Saya mau magang juga, rekomendasi dari Ilyas Saga. Hei anak kecil, jagalah bicaramu itu. Wanita sepertimu, mana mungkin berteman dengan CEO kami? Dia CEO? Posisinya pasti lebih tinggi dari manajer HR. Ya, saya kenal dia. Apa kau tahu siapa Ilyas? Dia bukan cuma CEO grup Saga, tapi juga putra kedua keluarga Saga yang terkenal di Jintara. Dia dipanggil Tuan Kedua, dan dia juga punya jalan khusus di perusahaan ini. Cuma petinggi-petinggi di grup Saga yang bisa ketemu dia. Wanita yang belum dewasa sepertimu berani bilang kenalan dari Tuan Kedua. Ternyata paman sangat hebat ya. Hei, semuanya lihat sini. Gadis ini bilang dia kenalan Pak Ilyas, CEO grup Saga. Dia juga bilang dia anak magang yang dikenalkan sama CEO Ilyas. Mimpi saja, ini hal terkonyol aku dengar tahun ini. Siapa dia? Dasar pembuat. Betul itu. Aku sudah kerja 5 tahun di sini, tapi tak pernah lihat Pak Ilyas. Pak Ilyas orang berkuasa. Mana mungkin dia urusi anak magang rendahan. Fania, sebaiknya kau pulang dan lihat kaca. Ada-ada saja. Aku tak bohong. Aku memang kenalan Ilyas saja. Biar aku telepon. Aku bisa buktikan. Biar aku telepon dia. Aku buktikan aku kenal dia. Pura-pura. Teruskan saja. Halo, Paman. Ada apa? Aku sekarang ada di lobi. Mereka tak kasih aku masuk. Dan mereka bilang aku bohong, bilang kenal Paman. Ya sudah, aku minta orang menjemputmu. Cepat jemput Nona Fania. Ingat, pakai kuasamu dan pecat siapa saja yang menindasnya. Gak peduli siapa mereka. Iya. Ada apa di sini? Masih pagi sudah buat ribut. Kau pikir grup Saga itu sama seperti pasar? Ayah, wanita ini, dia sebut dirinya anak magang yang dikenalkan Pak Ilyas. Bahkan dia tindas Camilla. Camilla ini pacarku. Dari mana gadis kampung ini? Cepat usir dia! Jangan biarkan dia rusak reputasi Saga. Baik. Cepat usir dia! Jangan biarkan dia rusak reputasi grup Saga. Anda tak bisa usir aku. Aku memang dikenalkan Ilyas. Masih saja bilang gitu. Apa status Pak Ilyas? Hingga gadis gak jelas sepertimu ini bisa berteman dengannya. Kau nggak tahu dunia ini begitu luas. Usir dia! Jangan sentuh aku. Berhenti! Apa dia yang Paman minta untuk jemput aku? Direktur Lu, kenapa kau turun ke bawah? Aku sedang urus orang rendahan. Tak mau sampai mengganggumu. Dasar bodoh! Siapa yang suruh kau perlakukan Nona Fania begitu? Paman ini, apa dia pria yang pelihara Fania? Hei, Fania. Dia ini pria yang kamu goda ya? Dia cukup tua buat jadi dedimu. Kenapa kau lari ke dia? Betul juga. Selain tipe pria seperti ini, tak ada yang tertarik sama dia. Aku heran. Kenapa Direktur Luke tiba-tiba membela wanita seperti ini? Ternyata dia kekasih kecil. Kau sudah bosan hidup masih saja gak sopan. Darius Lopez, jangan pikir karena tuan ketiga di belakangmu, kau seenaknya pakai kekuasaanmu di sini.
Nona Vania adalah kekasih tuan kedua. Nona Vania adalah kekasih tuan kedua. Semua orang tahu tuan kedua tak tertarik dengan wanita. Pak Luke, nggak apa kalau mau bela kekasihmu. Tapi tak perlu jadikan tuan kedua sebagai alasan. Di mana, Paman? Kenapa tak kesini? Nona Vania, tuan kedua sedang rapat. Dia minta aku menjemputmu. Lihat teknik mereka, cukup bagus Pasangan ya. yang serasi. Setiap pria punya pasangannya. Kenapa diam saja? Cepat kalian usir dua orang ini. Coba saja kalau berani. Darius, yang direktur itu kau atau aku? Siapa yang kasih kau hak untuk menantangku? Kau mau diusir dari grup Saga? Astaga, Pak Luke benar-benar besar mulut. Asisten sana ada di sini. Pak Luke itu salah gunakan kekuasaan bela kekasihnya. Dia sengaja merusak reputasi grup Saga ini. Kita jangan biarkan dia itu. Katakan. Apa? Orang adikku di sini. Betul. Sepertinya Vania ketakutan. Biar aku sendiri yang jemput. Pak Luke, menurutku yang seharusnya diusir dari sini itu kau dan kekasihmu yang tercinta itu, Pak San. Anda boleh salah makan, tapi tak boleh salah bicara. Cari ribut semua wanita tuan kedua. Saya khawatir Anda akan bernasib buruk. Pak San, wanita ini sudah pasti kekasihnya Pak Luke. Jangan dengar ucapannya. Betul, malam itu aku lihat sendiri. Pria tua itu menjemput Vania. Dia juga panggil Paman. Tidak, aku lihat sendiri, tak perlu menyangkal. Kau? Pak San, jangan bilang aku nggak memperingatimu. Semua yang ada di sini hari ini tak berhak usir Nona Vania. Kenapa? Karena kau bawahan tuan kedua, kau jadi nggak hormati tuan ketiga ya? Sekarang usir semuanya. Jangan takut, biar aku yang tanggung akibatnya. Kau tak akan bisa tanggung akibatnya, Pak San. Pak Luke, apa aku harus mengajarimu cara bertindak? Tentu tidak, Pak. Kenapa kalian diam saja? Kalian cepat usir kedua orang itu. Baik. Kalian mau apa? Lepaskan! Vania, wanita murahan itu. 20 tahun keluargaku merawatmu. Beraninya kau bersekongkol dengan pria tua itu. Lepaskan aku! Aku katakan ya, ayahku ini manajer HR di sini. Aku akan suruh ayahku pecat kalian. Paman, sudah selesai rapat? Paman, mereka larang aku masuk dan sebut aku kekasih pria lain. Tenang saja, ada aku. Tak akan kubiarkan kau malu. Tuan kedua, ini salahku. Aku tak mengenali Nona Vania. Mataku buta. Maafkan aku. Manajer Darius, sekarang kau dipecat. Cepat beres-beres dan pergi dari sini. Tidak. Pak San, tolong aku. Tolong aku. Aku gak bisa dipecat. Aku tak punggung keluarga, Pak. Pak San. Paman, ayo pergi. Oke, ayo ke kantorku. Pak San, kulihat beberapa bulan ini kau bekerja keras untuk adikku. Jadi kau tak perlu bekerja lagi di sini. Di sini ada orang. Oh iya, wah aku baru ingat. Ada yang harus kulakukan. Iya, aku nggak ganggu. Hei, apa kau lupa sesuatu? Sekarang sudah tak ada orang di sini. Aku tiba-tiba ingat harus daftarkan namaku di Departemen HR. Aku pergi dulu. Jangan buru-buru. Aku akan minta orangku untuk mengantarmu. Atau kau bisa ditindas lagi. Ini di kantor. Orang-orang bisa masuk. Ayo pulang dan... Kau pikir apa? Rambutmu acak-acakan. Aku bantu rapikan. Paman ini nakal sekali. Tak mau berdiri. Mulai sekarang, kau adalah istri sahku, Nyonya Vania.
Mohon bantuannya ya, Paman. Ternyata kau menikahi wanita yang gak jelas hidupnya. Kalau ibu tahu, apa dia akan membiarkanmu mengambil alih grup Saga? Sial, wanita seperti ini bisa menikahi keluarga kita. Aku suruh menikah bukan berarti sembarang menikahi wanita. Ibu belum mengenalnya, dia wanita yang baik, Bu. Dengan latar belakangnya, dia bahkan tak pantas jadi pelayan keluarga kita. Kalau dia tak mengincar uangmu, dia mengincar apa? Sepertinya, siapa yang ambil alih grup Saga, aku harus pikirkan ulang. Kalau dia jatuh ke orang asing. Ibu benar. Kalian tak boleh hina Fania. Dia tak seperti yang kalian pikirkan. Bagus, Ilyas. Setelah menikah, kau lupa siapa ibumu, kau lupakan keluarga ini, dan tak peduli lagi, bahkan abaikan perusahaan. Sihir apa yang wanita itu pakai padamu? Singkatnya, tak semua wanita seperti yang ibu pikirkan. Jangan ganggu pernikahanku. Kumohon, Ibu. Ilyas, kembali ke sini. Oh, astaga. Gak apa, Bu. Masih ada aku di sini. Ya, gak apa. Tidak. Ilyas masih baru soal cinta. Aku tak bisa biarkan dia ditipu, rubah bermulut licin itu. Aku sendiri yang akan buat Ilyas lihat warna asli Fania itu. Fania, magang di departemen desain kan? Fania, fotokopi dokumen ini dan bawa ke ruang rapat. Baik, Bu. Gegabah dan ceroboh. Aku tak paham kenapa Pak Lu bawa kau ke tempatku. Kenapa menyapu di sini? Kenapa menyapu di sini? Ah, itu... Saya ini janitor, banyak sampah di lantai, harus disapu. Cuma janitor, berani balik bicara? Itu... Kau buat gelangku patah, jual diri pun tak bisa menggantinya. Go! Nyonya, kau tak apa? Aduh, kepala departemen desain Ivan, ada yang seperti ini. Lambat, jangan buru-buru, ayo duduk. Hei janitor, kau rusak gelangku, sekarang malah pura-pura. Bu Sinta, tadi saya jelas-jelas lihat Anda yang merusak gelang itu. Kenapa Anda menyalahkannya? Ini bukan urusan anak magang yang masuk lewat koneksi. Ah, kau dan janitor ini sama-sama masuk lewat koneksi? Tidak, kalau gitu minggir. Hah, gelang ini harganya 20 juta. Kau harus menggantinya. Apa? 20 juta? Gelang ini dibuat dari batu giok es kualitas tinggi. Minta 20 juta itu bentuk hormatku sama orang sepertimu. Gelang ini kemurniannya terlalu rendah. Tak mungkin ini giok es. Paling cuma giok kualitas rendah. Tak ada nilainya. Apalagi Anda merusaknya sendiri. Dia tak perlu menggantinya. Dan Anda minta 20 juta. Itu sungguh keterlaluan. Harganya paling 700 ribu. Gadis kecil, kau ahli perhiasan ya? Cuma pengetahuan umum, bukan ahli. Tapi dia minta uang yang sangat besar. Bu Sinta, menurut saya kita periksa nilainya. Supaya yakin apa bernilai 20 juta. Hah, bicara apa kau ini? Ini gelang giok es berkualitas tinggi. Mana mungkin anak magang sepertimu bisa tahu? Ah, apa kau dan janitor ini bersekongkol? Siapa yang kau panggil janitor? Kepala departemen, tapi pakaiannya sangat konyol seperti ini. Sangat tidak sopan. Tak sopan? Janitor sepertimu memang pantas. Cepat bayar, atau jangan salahkan aku kalau aku kasar. Bu Sinta, Anda yang merusaknya. Jangan tindas bibi ini. Gadis ini ternyata hatinya baik. Aku bilang dia yang merusaknya, artinya memang begitu. Kalian semua melihatnya kan? Iya betul, dia itu yang merusaknya. Aku juga lihat. Aku bisa jadi saksi Anda. Lihat Fania, jangan ikut campur. Itu hal wajar minta kompensasi buat barang rusak. Kalian, jangan balikan fakta dan memihak pelaku. Fania, anak magang rendahan sepertimu berani lawan aku. Hari ini, kau dan janitor itu harus bayar 20 juta atau keluar. Pak, ada masalah. Entah gimana Nyonya menyamar menjadi janitor dan masuk perusahaan. Sekarang Nyonya sedang ribut sama Sinta kepala departemen desain. Apa? Istrimu juga di sana? Bu Sinta, bibi ini tak rusak gelang Anda. Dan juga, meski aku cuma anak magang, aku selalu selesaikan tugasku tepat waktu. Anda tak bisa memecatku. Fania, jangan lupa ya, aku ini atasanmu.
Bukti magangmu perlu tanda tanganku. Kalau aku mau pecat kau, ucapanku yang berlaku. Dan wanita tua ini, aku berhak pecat dia. Apa grup Saga akan kekurangan janitor? Aku mau periksa CCTV sebagai bukti tak salah. Oke, kau mau periksa CCTV? Silakan. Tapi aku katakan ya, pamanku itu departemen keamanan di sini. Semua CCTV di bawah kendalinya. Kau pikir dia akan setuju? Kalau gitu, aku mau ke Pak Ilyas minta izinnya. Pak Ilyas sangat sibuk dan banyak urusan. Anak magang sepertimu, mana bisa seenaknya ketemu? Fania, hari ini aku kasih kau 2 pilihan. Antara kasih aku 20 juta, atau keluar dari grup Saga. Kau? Gadis kecil, tenang saja, aku di sini. Mereka tak bisa pecat kau. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Aku pemegang saham terbesar di grup Saga. Ibu dari CEO Ilyas. Aku mau lihat siapa yang berani. Menurutku kau sudah gila. Janitor rendahan sepertimu berani mengaku jadi nyonya keluarga Saga. Memang pantas. Kenapa? Tak percaya? Baik, aku akan meminta HRD hari ini untuk memecatmu dari sini. Bibi, bualan Bibi terlalu berlebihan. Cuma sedikit, tak apa. Pecat aku dari sini. Justru kalian berdua yang akan dipecat. Satpam, satpam. Bu Sinta. Kedua orang ini, yang satu melawan atasan, yang satu pura-pura jadi nyonya besar. Aku pecat mereka, bawa mereka pergi. Baik. Coba saja kalau berani. Kau sudah bosan hidup ya? Kenapa diam? Cepat usir! Berhenti! Berhenti! Ada apa ini? Pak Ilyas, mereka berdua berani melawanku, merusak barangku, juga pura-pura jadi ibumu. Tak masuk akal. Saya minta satpam usir mereka. Siapa yang kau sebut tak masuk akal? Pak Ilyas, apa saya salah bicara? Kalian berdua, ikut ke ruanganku. Bu, ibu menyelinap ke perusahaan sebagai janitor. Sebenarnya ibu mau apa? Ibu? Bibi ini sungguh ibumu? Kau wanita yang tiba-tiba dinikahi putraku? Maaf, Bibi. Aku tak mengenal Bibi. Maaf. Kau cukup cantik, tapi latar belakangmu tak cocok sama keluarga kami. Kepribadianmu tak cukup menarik sebagai nyonya grup Saga. Kau ditindas sama kepala departemen rendahan. Bu. Diam. Aku bantu kau tes dia, mengerti? Tapi barusan kau berani melindungi wanita tua sepertiku. Aku merasa tersentuh. Gadis kecil, aku salah sebelumnya. Menilaimu cuma dari satu sisi. Maafkan aku ya. Kau adalah gadis pemberani dan baik hati. Bagi keluarga Saga, latar belakang itu penting. Tapi sifat asli lebih penting. Ilyas memilihmu jadi istrinya. Aku senang dan bisa tenang. Bibi, Paman pria yang baik. Dia banyak bantu aku. Paman. Ibu jangan bicara lagi ya. Yo, kau membelanya. Ibu jangan bicara lagi ya. Yo, kau membelanya? Maksudmu bicarku ini mengganggu kalian? Bibi, bukan begitu. Bibi, kau harusnya panggil aku. Ibu. Ibu? Nah, itu baru betul. Beberapa hari lagi, pesta ulang tahunku di Hotel Royal. Pergilah bersama Fania ya. Iya. Aku mau umumkan sama semuanya. Fania itu putri menantuku. Semuanya? Bibi? Tapi, aku masih tak bisa. Apa? Kau ini putri menantu keluarga Saga. Ya, aku mengerti. Sudah ya, aku tak ganggu kalian lagi. Paman, anak muda. Ibu. Hati-hati. Bibi, dada ibu. Kenapa kau tak bilang langsung padaku waktu itu terjadi?
Aku sudah bilang, tak mau yang lain tahu hubungan kita kan. Aku mau pakai kemampuanku buat kerja di grup Saga. Dasar bodoh. Ingat ya, kalau itu terjadi lagi, langsung bilang sama aku. Tak masalah. Pesta ulang tahun yang ibumu bilang, kalau aku hadir, harus kasih hadiah apa? Apa yang ibumu suka? Dia tertarik sama barang-barang antik. Apa paman tahu siapa yang ahli soal itu? Aku tahu satu orang yang tepat, dan dia kenalanku. Cantik sekali. Pak Jeff, lama tak jumpa. Tuan kedua, ada apa datang mengunjungiku? Aku datang karena pesta ulang tahun ibuku. Aku sengaja bawa istriku buat pilih hadiah. Nyonya Vania, apa ada barang yang disukai? Silahkan pilih. Aku bisa kasih kau. Tapi menurutku barang di sini tak cukup bagus untuk jadi hadiah orang tua. Nyonya Vania, ahli barang antik. Tidak juga, cuma insting. Tuan kedua, mata istri Anda benar-benar bagus. Barang di pameran ini lebih cocok untuk anak-anak muda. Tak cocok untuk orang tua. Gimana kalau kita lihat yang di dalam? Vania, kau beruntung sekali sekarang. Ruangan ini biasanya Pak Jeff tak izinkan siapapun masuk, karena semuanya barang antik mahal yang dijual di lelang. Terima kasih Pak Jeff. Ayolah kemari. Tuan kedua, ini semua barang antik mahal yang saya kumpulkan. Jadi silahkan lihat-lihat terlebih dahulu. Menurutku kait giok ini cukup bagus. Matamu memang sangat bagus, Nyonya. Kait giok ini sebenarnya merupakan salah satu barang antik kualitas terbaik yang aku punya hingga saat ini. Warna yang menarik, bahan yang lembut. Ini adalah warisan dari leluhurku. Kau langsung menyukainya. Aku tak percaya kau tak tahu soal barang antik. Aku memang tak tahu, cuma merasa warnanya cukup bagus. Jadi Pak Jeff, jangan menyanjungku. Tapi terakhir kali kau bisa sadar kalau gelang Sinta itu tidak bernilai, bukan? Aku cuma menebak melihat dari kemurniannya. Apalagi Sinta cuma kepala departemen. Dengan gajinya, tak mungkin bisa beli perhiasan mahal. Hei Nyonya, matamu benar-benar sangat bagus. Kau bisa menjadi penjual barang antik. Kalau kau bukan istri tuan kedua, aku mau menjadikanmu muridku. Vania, kau sangat hebat. Kau bisa dipuji sama bintang dunia barang antik. Apa ada rahasia lain yang aku tak tahu ya? Jangan menggodaku. Nyonya, kalau kau suka giok ini, berarti kau memang berjodoh. Aku akan kasih ini untukmu saja. Pakailah saat hadiri pesta ulang tahun itu. Kau pasti bisa memenangkan hati mertuamu. Jadi sekampung seperti itu. Kenapa ibuku bisa menyukainya? Tuan ketiga, jangan marah. Wanita itu cuma beruntung. Beruntung apanya? Kalau ibuku suka sama dia dan setuju sama pernikahan kakakku, apa aku bisa tetap menjadi pemegang saham grup Saga? Saat itu, kakakku pasti akan terus menekanku. Apa kata orang yang ikuti mereka? Mereka kunjungi toko barang antik Pak Jeff buat pilih hadiah buat Nyonya. Kirim surat undangan sama mereka. Pengirimnya dari tuan kedua. Keluarga Fallon itu serakah dan tak tahu malu sedikit pun. Itu bisa buat ibuku pertimbangkan pernikahan Vania dan kakakku. Camilla, tuan kedua kirim undangan ke keluarga kita. Dia pasti mengincarmu. Kau harus bersikap baik ya. Kalau bisa dapat tuan Ilyas, keluarga kita bisa hidup dalam kemewahan. Pakai daya tarikku buat menangkan tuan kedua. Itu cuma hal sepele. Iya kan? Putriku pasti bisa. Bu Sinta sangat cantik ya. Dia pasti jadi wanita sorotan di pesta ini. Betul sekali. Kulihat wanita kaya lainnya tak sebanding dengan Bu Sinta. Hari ini aku sengaja bersiap-siap lebih lama. Kalau bisa menangkan hati Nyonya, karir masa depanku di grup Saga pasti lebih bersinar kan?
Setengah jam lagi pesta akan dimulai. Aku ajak kau sapa semua orang. Anak magang tak boleh hadir kan? Janitor itu bukannya dipecat beberapa hari lalu. Bagus sekali, Vania. Aktingmu di perusahaan bagus sekali. Jadi kau dan wanita ini memang bersekongkol, Vania. Malam ini pesta nyonya besar. Di pesta semewah ini, apa maksudmu bawa janitor ke sini? Kau pikir dengan sewa baju mahal dan memakainya, artinya kau jadi kalangan kelas atas? Wanita bau kencur sepertimu, apa pantas berada di sini? Vania, kau sengaja cari kesempatan buat naik kelas sosial. Kenapa? Belum puas setelah tidur dengan Pak Luke? Cinta Marvel kau? Kau apa? Kata siapa boleh panggil nama lengkap atasanmu? Kau tak butuh bukti magangmu? Kau mau apa? Terakhir kali kau rusak gelangku dan tak menggantinya. Kau pikir aku akan lupakan begitu saja? Aku katakan ya, kalau aku tak terima 20 juta, kau harus bayar 2 kali lipat. Atau aku kasih tahu bawahan Pak Ilyas, kau menyelinap masuk dan kau akan diusir. Janitor kurang ajar, beraninya kau. Terus kenapa? Lihat kaca dan lihat seperti apa mukamu itu. Berani sekali kau bentak kami. Vania, kenapa anak angkat yang diusir bisa masuk ke sini? Gadis sialan. Apa dia pakai nama keluarga Valon buat ribut sama orang lain? Ayo ke sana. Aku kasih tahu ya. Vania itu nyonya kedua, istri Ilyas, CEO Grup Saga. Nasibmu sekarang ada di tangannya. Apa kau pikir kau bisa ancam dia pakai selembar kertas bukti magang? Istri Pak Ilyas, kau wanita yang tiba-tiba dinikahi Pak Ilyas? Istri CEO? Vania, beberapa hari tak melihatmu, kau semakin berani berbohong. Kau tak tahu? Dia itu cuma seorang anak yatim piatu yang diadopsi keluarga Valon 20 tahun yang lalu pergi dengan pria tua. Kamilah, jaga bicaramu. Bicaraku? Aku melihatnya sendiri. Aku lihat kau naik ke mobil pria tua itu dan panggil dia paman. Dia sebenarnya... Vania, tebal juga mukamu ya. Kau menempeli pria tua, tapi pura-pura jadi istri CEO. Dan janitor ini, dia juga sama saja. Yang satu pura-pura jadi ibu CEO, yang satu jadi istri CEO. Nah, kalian anggap kami bodoh ya? Satpam, usir 2 orang ini sekarang. Sinta, ini bukan perusahaan. Ini pesta ulang tahun nyonya besar. Aku tamunya. Siapa kasih kau hak usir kami keluar? Lucu sekali kau, Vania. Keluargamu bilang kau cuma anak yatim piatu. Pura-pura jadi istri CEO. Ya sudah. Tapi tak tahu malunya kau sebut dirimu tamu nyonya. Mana mungkin dia undang orang sepertimu? Kami punya undangannya. Memang kau punya? Ayo tunjukkan. Aku tak punya. Tak punya undangan tapi banyak bicara. Menurutku, kalian menyelinap ke sini. Jangan bilang kau bawa plastik buat bungkus makanan sisa. Lucu sekali. Vania, setelah keluar dari keluarga, hidup begitu sulit ya? Betul. Setelah keluar dari keluargamu, hidup Vania sangat sulit. Sampai dia tak seperti kalian. Vania masuk ke Hotel Royal, tidak perlu undangan. Hah? Tak perlu undangan? Memang siapa kau? Nyonya besar, penipu sepertimu, anggap ini sungguhan. Satam. Begini kerja kalian, kenapa biarkan mereka masuk? Kalau mereka buat keributan di pesta nyonya, kalian mau tanggung akibatnya? Kenapa diam saja? Cepat usir. Berhenti! Berhenti! Pak Ilyas, Anda datang. Dia putra kedua keluarga Saga, CEO Grup Saga. Pria yang sangat hebat. Kalau dia jatuh cinta sama Camilla, itu bagus sekali. Itu, Sinta, tadi itu kau bilang mau usir siapa dari pesta ini? Pak Ilyas, 2 orang ini tak punya undangan. Tamu tadi undang. Saya takut mereka buat keributan jadi saya. Seingatku ibuku tak ada mengundangmu ke pesta. Pak Ilyas, saya sengaja kesini untuk ucapan selamat ulang tahun. Saya habiskan 3 bulan buat pilih hadiah yang dia suka. Oh, jadi kamu yang menyelinap ke sini, lempar tangan sembunyi tangan. Bukan urusanmu, bibi janitor. Kau habiskan waktu 3 bulan pilih hadiah. Kalau niatmu sama nyonya itu baik, tunjukkan hadiahmu, biar semua orang lihat. Betul. Kau juga sudah di sini. Jadi bukalah hadiahmu. Saya dengar nyonya sangat suka barang antik. Jadi saya mohon pada bintang dunia barang antik, Pak Jeff, selama 3 bulan, buat beli barang darinya.
Ini kait giok Pak Jeff yang sangat bernilai. Namanya kait giok S. Ku dengar Pak Jeff koleksi kait giok ini bertahun-tahun lalu. Dia tak mau menjualnya, tapi kasih kait itu ke Nona Sinta. Itu betul. Kait giok ini terbuat dari giok hangat yang sangat langka ditemukan. Apalagi potongan yang begitu besar, nilainya pasti sangat tinggi. Hah, Fania, hadiah apa yang kau siapkan? Gimana kalau tunjukkan sama-sama orang di sini? Bu Sinta, Anda tak begitu tahu soal giok ya? Maksudmu? Kalau tidak, mana mungkin kau sadar kait giok ini adalah palsu? Bicara apa kau? Ini koleksi Pak Jeff, dan kau bilang ini palsu? Kau mau cemarkan nama Pak Jeff? Aku tak bilang kait giok Pak Jeff palsu. Aku bilang padamu, kaitmu palsu. Kau? Kait giokmu dibuat dari bahan murni, warnanya transparan. Tak ada kotoran satupun. Memangnya kenapa? Giok kualitas tinggi tak ada kotor. Giok kualitas tinggi terbuat secara alami, hingga ada sedikit kotoran. Semakin sedikit kotorannya, semakin cantik warna gioknya, dan semakin tinggi nilainya. Tapi, sebagus apapun batu giok tak akan bisa bersih dari kotoran. Kecuali giok ini buatan. Produk teknologi modern memungkinkan buat giok tanpa kotoran satupun. Tutup mulutmu. Kau pikir beberapa kata darimu bisa buat orang percaya? Apa kau punya sertifikat penilaian batu giok sampai bicara seenaknya? Sebenarnya aku tak punya, tapi aku punya kait giok yang asli. Hah, Fania, aku heran kenapa kau sengaja merendahkan kait giokku. Ternyata demi ini. Kau beli yang palsu dan tak berani mengeluarkannya. Jadi kau sebut kaitku palsu, ya kan? Sebenarnya aku tak membeli kait ini karena Pak Jeff yang kasih sendiri buat aku. Kait giok ini kualitasnya memang lebih bagus daripada yang satu lagi. Betul, warnanya mungkin tak sejernih Nona Sinta, tapi ukirannya atau permukaannya masih lebih bagus daripada dia. Apa mungkin kait giok Nona Sinta benar palsu? Kau pikir punyamu asli karena bilang begitu? Punyaku jelas asli. Oke, Bu Sinta. Kau bilang kau perlu 3 bulan untuk beli batu giok ini dari Pak Jeff. Kenapa kita tak telepon dan minta ke sini untuk buktikan? Kau tak berani atau tak punya nomor Pak Jeff? Aku cuma tak mau repotkan dia. Bilang saja tak bisa. Aku tak akan tertawa karena kejujuranmu. Kalau dia nggak telepon, berarti kait giok miliknya memang palsu. Beraninya dia pakai kait giok palsu untuk jadi hadiah nyonya. Berani sekali nyalinya. Kait giok yang aku kasih itu asli. Pasti Fania, dia tahu aku mau kasih ini, jadi dia ganti dengan yang palsu. Aku katakan dengan jujur, punya Fania itu giok yang asli. Kenapa? Kenapa kau mempercayainya, bukan aku? Padahal kita sesama karyawan. Itu karena aku bersama Fania mengambil kait giok ini dari Pak Jeff. Tak mungkin, dia cuma karyawan magang doang. Kenapa kau pergi beli hadiah bareng dia? Karyawan magang yang kau sebut ini adalah istriku. Istri dari CEO Grup Saga. Hah? Istri CEO? Sejak kapan Fania jadi istrinya? Cukup. Dengan resmi aku harus memperkenalkan dia padamu. Semuanya, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku, Pauline Solano, dengan resmi mengumumkan Fania Fallon adalah menantuku, istri dari anakku. Dia adalah istri sah dari Ilyas Saga, sang CEO Grup Saga. Ternyata dia memang istri Ilyas. Keamanan, usir perempuan ini dan 3 orang itu untuk keluar. Nyonya, kami adalah orang tua Fania. Kami juga punya undangannya. Orang-orang yang menjual Fania cuma demi uang 300.000, pantaskah jadi orang tuanya? Jangan pikir aku tak tahu perbuatan kotor kalian. Keamanan, usir mereka keluar. Jangan biarkan mereka merusak pestaku. Saya salah, Nyonya. Fania, jangan Nyonya. Fania. Sudah kubilang, Fania punya aura bangsawan dan sikap luar biasa. Ternyata dia istri Tuan Ilyas. Sepertinya mereka berdua adalah jodoh ya. Fania. Usia tak berguna. Kelihatannya aku cuma bisa andalkan diri sendiri. Ibu? Ivan,
Kenapa baru datang? Setelah mendengar kemampuan iparku tentang Giok, aku sangat terkesan. Padahal tidak punya sertifikat penilaian Giok. Apa kau dapat pengetahuan ini dari guru besar? Bukan begitu. Fania, kau tak perlu menutupinya lagi. Semua yang di sini senang mengoleksi barang antik. Kalau kau punya pengalaman dalam hal ini, gimana kalau kau berbagi dengan kami? Benar-benar, Fania, silahkan berbagi dengan kami. Saya tak punya guru, cuma... Semuanya. Hari ini pertama kalinya istriku bertemu kalian. Kenapa kau menyusahkan dia, kakak? Kenapa bilang begitu? Itu karena kita mengagumi penilaian Gioknya yang akan kita diskusikan dengannya. Aku sungguh tidak punya kemampuan untuk menilai Giok. Apa yang barusan ku bilang cuma sedikit pengetahuan dasar. Kalau ada yang melihat lebih dekat, kau pasti tahu perbedaannya. Kalau begitu kenapa kau begitu yakin kalau Giok di tanganmu itu benar-benar asli? Ivan, kakak iparmu dan kakakmu pergi ke toko Pak Jeff untuk mengambilnya. Gimana bisa palsu? Ibu, masalah ini menyangkut nama keluarga kita. Berhati-hati itu harus. Beritahu aku, Fania. Aku tidak terlalu yakin. Begini deh, kebetulan sekali aku mempunyai teman. Dia adalah Pak Wong, murid Pak Jeff. Dia tinggal di dekat sini. Bagaimana kalau kita undang dia untuk menilai? Hari ini adalah ulang tahun ibu. Kenapa kau terus mendebatkan kait sabuk Giok? Kak, aku cuma takut Fania ditipu. Apalagi, kait Giok ini barang langka yang sulit didapat. Tiap orang juga ingin memperluas pengetahuan. Dia benar, ayo tunjukkan. Benar-benar, mari perluas pengetahuan kita. Bukannya itu adiknya. Kenapa aku merasa dia menyasarku? Baiklah, karena kau ingin melakukan penilaian, ayo kita lakukan. Aku tak akan bohong. Bu, maaf ya, banyak hal tak terduga di pestamu. Tak apa, aku percaya padamu, Fania. Kemarilah. Fania, apakah guruku sungguh memberimu kait sabuk Giok ini? Iya, saya dan dia pergi bersama. Tapi Fania, kait sabuk Giok ini palsu. Palsu? Sungguh? Fania, jangan bilang kalau kau berbohong. Apakah maksudmu Pak Jeff memberi kami barang tiruan? Guruku pasti tidak akan memberi barang palsu. Cuma, aku nggak yakin setelah kait sabuk Giok itu sampai ke tangan Fania. Baiklah, anggaplah begitu, Ivan. Maksud dari gurumu yang diundang ini adalah kalau Fania telah menukar kait sabuk Giok itu. Aku tak tahu ini adalah idenya atau idemu. Kakak, gimana bisa? Itu cuma karena guru hebat ini adalah murid Pak Jeff, penilai yang sudah senior, dan juga tamu dari orang-orang yang berpengaruh di sini. Hasil penilaiannya yang profesional akan lebih meyakinkan dibandingkan kemampuan Fania. Tidak mungkin. Giok dengan material itu tidak bisa palsu. Fania, aku bisa menggunakan setengah karirku untuk menjamin bahwa kait sabuk Giok ini palsu. Memang, murid Pak Jeff pasti lebih mahir. Fania, bagaimana bisa ini? Hei, berhenti bicara. Ilyas, itu bukan aku. Apa yang kau bilang tadi? Kau akan menggunakan setengah karirmu untuk menjamin bahwa kait sabuk Giok ini palsu? Apa kau berani mengatakan itu lagi? Kalau kait sabuk Giok Fania autentik, aku Jason Wong akan mundur dari dunia barang antik mulai dari sekarang. Setelah itu kau pasti harus mewujudkan itu. Itu Pak Jeff. Pak Jeff sungguh datang. Fania, aku sudah bilang padamu, aku tak akan membiarkanmu terluka. Baru saja saat kau menelpon guru hebatmu ini, aku mengirim pesan pada Pak Jeff. Aku rasa perkataan dari pemilik kait sabuk Giok ini lebih meyakinkan, bukan kakak? Kau benar sekali. Jason Wong, aku tak menyangka kau menggunakan statusmu yang kau dapat itu untuk menipu semua orang. Apa? Menipu siapa? Pak Jason adalah penipu. Jeff, apa yang sesungguhnya terjadi? Demi uang, muridku ini bisa melakukan hal-hal tanpa hati nurani dan mempermalukan statusnya sebagai penilai. 2 tahun lalu, aku memutus hubungan dengannya.
Tanpa disangka dia masih memakai identitas lamanya untuk bicara omong kosong. Omong kosong? Apa maksudmu Pak Jason menjebak Vania? Kait sabuk giok ini ku beri sendiri pada Ilyas dan istrinya. Gimana bisa ini palsu? Gimana bisa aku tak mengenali buatanku sendiri? Jadi dia cuma seorang penipu. Kalau Pak Jeff tak datang hari ini, Vania akan disalahkan. Dan kita akan sudah tertipu. Ivan, tolong aku. Ivan, tolong aku. Pak Jason, kenapa kau berbohong padaku? Itu teruskanlah. Aku salah. Itu kesalahanku. Maafkan aku, Ivan. Maafkan aku, Guru. Ibu, kakak, aku salah. Dia menipuku. Kau bukan harus minta maaf pada kami, tapi pada kakak iparmu. Vania, aku salah. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Sekarang, semuanya di sini sudah tahu kalau kau adalah penipu. Kau tak boleh ada di dunia barang antik lagi. Kau mau mundur dengan sendirinya, atau harus kepanggil seseorang untuk mengusirmu? Aku akan mundur. Aku akan mundur. Pak Jeff, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kau tak perlu berterima kasih kepada aku. Ilyas tak mau. Kau terluka, jadi dia panggil aku ke sini. Meski demikian, aku bukan datang karena cuma dia. Lalu kenapa? Nona, kepekaanmu terhadap giok kuno itu sangat amat langka. Pria tua sepertiku sangat menghargai orang bertalenta. Kalau kau mau menjadi muridku, aku akan mengajarimu menilai barang antik dan cara memulihkan giok. Gimana? Ini adalah suatu kehormatan untuk jadi muridmu. Tentu aku mau. Selamat ya, Pak Jeff. Kalau Vania menjadi murid Pak Jeff, Ilyas akan menjadi sosok yang lebih hebat lagi. Tak boleh, sama sekali tak boleh. Hal yang membahagiakan hari ini adalah aku memanggil Pak Jeff guru. Itu artinya mulai sekarang, aku punya mimpi dan tujuan. Kau masih tetap ceria, meski kau telah dituduh. Aku cuma peduli dengan hal-hal yang baik. Kalau aku menaruh hal negatif di hatiku, itu akan menjadi beban. Dengan ibu dan guru yang perlakukanku dengan baik, itu sudah cukup. Menurutku sebaliknya, aku harap kau lebih serakah. Dengan begitu, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Memilikimu saja sudah cukup. Vania, keluarga Valon tak menganggapmu putrinya. Apa kau pernah berpikir untuk mencari orang tua kandungmu? Mereka dengan kejam membuangku. Jadi sepertinya mereka benci padaku. Karena itu, kurasa aku tak perlu cari mereka. Ilyas, malam ini sangat tenang. Jadi kita harus melakukan yang seharusnya. Kudengar kakakku sedang mencari tahu latar belakang Vania. Iya, kau harus mencari tahu juga. Aku ingin dapat hasilnya sebelum Ilyas. Baik. Guru. Vania, kau sangat cerdas. Aku mengajarimu 2 hari. Dan kau sudah bisa memulihkan lukisan kuno ini seperti aslinya. Itu karena kau mengajariku dengan baik, makanya aku berkembang cepat. Bagus. Dengan kecerdasanmu itu, kau pasti akan sukses cuma dalam 1 tahun. Sungguh? Kalau begitu, aku belajar lebih giat. Iya. Gadis ini sangatlah mirip dengan Hana. Vania tak menyusahkanmu kan? Gimana bisa dia menyusahkanku? Dia adalah orang yang sangat amat cerdas. Dengan banyak pengetahuan khusus, dia cepat mengerti segala hal. Dia itu sama pintarnya dengan Hana. Cuma sayang sekali Hana meninggal karena sakit 20 tahun lalu. Karena kehilangan anaknya. Namun di sisi lain, Vania itu sudah memperbaiki satu penyesalanku. Jadi, setelah itu kau tak pernah mencari anak itu lagi?
Aku sudah mencari selama 20 tahun, tapi gagal. Aku takut. Pak Jeff, jangan khawatir. Anak itu pasti baik-baik saja. Apa ada kemajuan? Tuan Muda, aku menemukan kalau istrimu diangkat keluarga Valon 20 tahun lalu. Sekarang aku mengirim seseorang untuk memasukkan DNA Vania ke basis data. Jika keluarganya masih mencarinya, maka hasil perbandingannya akan segera muncul secepatnya. 20 tahun lalu? Dia itu sama pintarnya dengan Hana. Cuma sayang sekali Hana meninggal karena sakit. 20 tahun lalu. Karena kehilangan anaknya. Tak ada suatu kebetulan, bukan? Tolong bantu aku investigasi. Istri Pak Jeff yang sudah meninggal dan anak mereka 20 tahun lalu. Baik, Tuan Muda. Guru, aku sudah mengerti. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend so you can keep your heart. Garis bodoh. Kau masih belajar dalam mimpimu. No more fights and no more debate. I'm on a ways to love you. Vania Valon, Jeff Janos. Kau bilang Vania adalah anak Pak Jeff yang hilang 20 tahun yang lalu? Menurut hasil investigasi, ini memang mungkin. Apalagi orang-orang suruhan kakakmu juga menginvestigasi hal ini. Kalau memang Vania sungguh putri dari Pak Jeff, bukankah Ilyas dan keluarga Jeff adalah kombinasi yang sangat kuat? Tak bisa. Ikutlah ke keluarga Valon, baik. Ayo. Sudah kubilang jangan berdiri pasar saham. Kita sudah bayar jutaan. Jika ini berlanjut, keluargamu akan mati kelaparan. Tenanglah, sahamku akan naik lagi. Kau sudah punya pohon uang, dan kau tak berani cari itu. Bagaimanapun kita sudah membesarkan Vania. Aku tak paham, kau sangat ragu-ragu. Lakukan saja sendiri. Ivan? Pak Roger, apa kau tertarik untuk bekerja sama? Iya. Ilyas, sudah ada perkembangan mengenai istrimu, beritahu aku. Aku bertanya pada tetangga lama istrimu. Mereka bilang bahwa 20 tahun lalu dia diculik dari Taman Xiangpin di kota Chiang oleh keluarga Valon. Keluarga Valon mengaku Vania dibuang. Tapi ketika aku mencari tahu tentang istri Pak Jeff yang telah meninggal, aku baru tahu kalau mereka pernah punya anak. Namun anak itu pun hilang di Taman Xiangpin kota Chiang 20 tahun lalu. Istri Pak Jeff jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Kalau Vania memang benar-benar anak dari Pak Jeff, maka dia pasti bukan dibuang. Tapi keluarga Valon bilang bahwa Vania anak yang dibuang. Dan itu ganjil. Tuan Ilyas, apa ini terdengar ganjil untukmu? Perlu panggil polisi? Tidak. Ini contoh DNA Vania dan Pak Jeff. Bawa untuk dites. Ketika hasilnya keluar, aku akan menilai sendiri. Pak Jeff, teknik pemulihanmu sungguh luar biasa. Benar-benar tak ada celah yang kulihat di lukisan ini. Kau salah besar. Aku tak memulihkan ini. Ini hasil kerja muridku. Wah, mungkinkah yang kau sebut muridmu ini istri dari Tuan Muda Ilyas Saga? Bagaimana kau tahu? Vania, kau jadi terkenal setelah pesta ulang tahun Bu Pauline. Semua orang membicarakannya satu sama lain. Oh iya Pak Jeff, lusa ini akan ada acara pelelangan. Kau harus mengajak Vania untuk bergabung di acara pelelangan ini. Iya, pastinya. Kalau begitu aku pergi dulu. Besok seseorang akan mengambil lukisannya. Iya. Hati-hati. Iya. Guru. Iya. Ilyas, barusan pelanggan memujiku. Terlebih dia meminta guru membawaku ke pelelangan. Aku bisa belajar banyak kali ini. Benarkah? Kelihatannya ini keputusan tepat untukmu belajar dengan Pak Jeff. Aku belum pernah melihatmu sesenang ini. Pastinya, guruku adalah guru terbaik di dunia. Aku suka sekali barang antik. Vania, kalau Pak Jeff benar-benar ayahmu, kau pasti sangat senang saat tahu itu, bukan? Katanya Ming Huang melelang 3 harta yang langka kali ini. Terlebih lagi itu semua dilelang untuk amal. Semua hasil lelang akan didonasikan.
Untuk penduduk di pegunungan sana. Iya, sangat berarti. Acara dimulai. Hari ini, barang pertama yang akan dilelang adalah Sueruye milik Tongchou. Dimulai dari $56.000, $71.000, $85.000, $98.000. 98.001, 127.000, 127.001. Ada lagi, Guru. Kau pernah mengajariku bahwa barang antik itu punya lapisan oksidasi di permukaannya yang membuatnya berkilau. Tapi aku rasa Sueruye tak terlihat seperti harta Tongchou. Lebih terlihat seperti era modern. Kau benar sekali. Barang antik ini jelas sekali bukan milik Tongchou. 127.002, 127.003. Terjual. Selamat, Pak Harry. Selanjutnya, barang kedua. Vas Qinghua dari Yongzheng, dinasti Qing. Guru, ini tak bernilai 127.000. Kenapa mereka menawarkan sangat tinggi? Ada waktunya. Saat tujuan mereka bukanlah harganya. Dibandingkan Sueruye, judul lelang amal lebih penting bagi mereka. Nah, Ilyas, yang kau bilang itu masuk akal. Fania, Iya. menurutmu, apa Vas Qinghua ini asli atau palsu? Penawaran dimulai dari $141.000. Vas porselen Qinghua ini sepertinya... Vas Qinghua ini palsu. Ivan, kau bilang Fanny adalah putri dari Pak Jeff, ahli di bidang barang antik. Dan menyuruhku jadi dia? Kenapa? Kau takut? Kalau kau bisa menjatuhkan Fania dan memisahkannya dari Ilyas, setelah ini selesai, cek berisi 7 juta ini akan jadi milikmu. Hah? Bu Pauline, apa menurutmu aku benar? Meskipun lapisan dari vas Qinghua ini tak cukup mulus, pola dan warnanya mungkin sejak periode Qianlong. Bukankah ini istri Ilyas? Oh, bukankah dia jadi muridnya Pak Jeff? Aku rasa apa yang dia katakan pasti karena dia profesional. Fania, kau punya reputasi yang hebat sekarang. Tapi apa mereka tahu bahwa semua yang kau punya sekarang hasil mencuri dariku? Apa maksudmu? Kau cuma perlu menyalahkan dia dengan tanpa ragu. Aku akan menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Kakakku Fania yang baik, kau sudah jadi istri dari Ilyas dan murid Pak Jeff. Tapi kau tak pernah bilang kalau kau sama sekali bukan ahli barang antik. Omong kosong! Aku sebagai guru Fania, gimana bisa aku tak paham kemampuannya dalam menilai barang antik dan memulihkannya? Camilla, putri keluarga Fallon. Ada apa? Tak cukupkah kau membuat onar di pestaku itu? Sekarang kau datang membuat onar yang lebih besar? Kau cuma tahu bahwa muridmu ini cerdas. Apa kau sudah lupa anakmu yang hilang di Taman Xiangpin 20 tahun yang lalu? Kau bilang apa? Taman Xiangpin 20 tahun lalu? Hah? Apa mungkin kau sudah tak menyadari putri kandungmu sendiri? Kau adalah putriku yang hilang selama 20 tahun. Camilla, mana mungkin? Kalau orang tua angkatku tak kasih tahu, aku pun mungkin tak akan pernah tahu. Ayah, aku benar-benar putrimu. Kau bilang apa? Kenapa kau tiba-tiba muncul? Hah? Ayah, sebenarnya orang tua angkatku tahu ini tapi mereka tak rela melepasku. Jadi mereka tak kasih tahu. Tapi setelah gadis ini menjadi muridmu, dia merendahkan keluargaku lebih lagi. Orang tuaku kasihan padaku. Jadi mereka memberitahuku. Fania, hari ini aku di sini untuk membuka kedokmu. Kau selalu berbohong.
Saat kita sekolah, kau selalu ambil tempatku di kelas elektif barang antik. Sekarang, kau bahkan mengambil ayah kandungku. Kau ini bicara apa? Kapan aku mengambil kelas elektif barang antik? Itu, saat kita kuliah. Kau mencuri tempat terakhir di kelas barang antik. Aku punya bukti bahwa kau pernah ikut. Mau lihat? Apa kau pikir kau seorang jenius? Padahal kau cuma seorang penipu. Pak, Anda sungguh mengenalku. Aku takkan berbohong. Ilyas, aku tak pernah bohong padamu. Kamila, kenapa kau menjebakku? Vania, kau selalu berpura-pura lemah. Kau hampir berhasil menipu semua orang. Ivan, untuk apa kau bawa mereka ke sini? Ibu, aku tak mau gadis ini mengelabui nama baik keluarga Saga. Ivan, kau datang dengan cepat ya? Kak, apa maksudmu? Apa? Bukannya karena aku tahu kau diam-diam mencari tahu latar belakang Vania. Jadi kau buru-buru mencari pengganti dari Vania. Kak, berbicara harus ada buktinya. Ilyas, apa maksudnya semua ini? Investigasi siapa? Pak Jeff, setelah kau memberitahuku tentang Bibi Hana, aku berpikir sama denganmu. Aku juga yakin kalau Vania putri kandungmu. Jadi aku minta orang untuk mencari tahu. Kakak, maksudmu Vania adalah putri Pak Jeff? Apa kau punya bukti? Hah? Aku tak punya. Tapi, apa yang kau bilang itu tak benar kan? Gimana pun, aku punya bukti. Ilyas, kalian sedang bicara apa? Kau bilang, Pak Jeff itu ayahku. Kenapa, Vania? Buktinya ada. Kau masih mau menghindar? Sebenarnya tujuan kalian apa? Aku sudah memutus hubungan dengan kalian. Sudah tak ada urusan lagi. Kalian sedang bersandiwara apa sih? Kalau kau masih tak paham, akan kujelaskan saja padamu. Pak Jeff, semuanya. Aku bisa bersaksi 20 tahun yang lalu, Kamila, anak yang kami temukan di Taman Xiangpin. Kami menunggu sangat lama, tapi tak ketemu orang tuanya. Jadi kami membawanya. Kau berbohong. Jelas-jelas kau bilang padaku, Kamila adalah putri kandungmu. Itu karena dia penurut dan pengertian sejak kecil. Kau selalu nakal dan merebut semua milik Kamila. Jadi aku dan ayahmu berdiskusi memilih dia tinggal bersama sebagai putri kandung kami. Kalian semua pembohong. Vania. Ilyas, percayalah padaku. Beberapa tahun lalu, kami melihat sebuah foto di internet tentang anak Pak Jeff yang hilang. Dan anak itu mirip Kamila waktu kecil. Sudah sekian lama, kami tidak rela memberitahu Kamila. Tapi, kami tak bisa biarkan Vania merebut semuanya yang jadi milik Kamila. Ayah, apa kau lebih percaya pada muridmu yang penuh kebohongan daripada putrimu sendiri? Aku... bukan begitu. Ayah, aku tahu. Ayah pasti suka kemampuannya yang menilai barang antik. Tapi ayah, dia menipumu. Contohnya vas Qinghua ini. Ini sama sekali bukan dari dinasti Qing. Barang tiruan? Mungkinkah itu palsu? Bos kami membayar banyak untuk membeli vas ini. Gimana bisa palsu? Vania, kau berani bertaruh denganku? Keaslian dari vas Qinghua ini. Kalau aku menang, berikan kembali ayahku. Dan pergi dari kota ini. Aku... Kenapa? Kau takut? Ayah, di dunia barang antik, ayah yang paling berpengaruh. Ayah cuma perlu melihat vas Qinghua itu. Dan ayah tahu yang ku bilang betul atau tidak.
Fast Qinghua ini bukan dari dinasti Qing. Untung aku menyogok lelangnya untuk menukar Fast Qinghua ini dengan tiruan yang bagus. Vania, ada yang mau disampaikan lagi? Vania, jangan takut. Percayalah padaku. Dengan perkataan yang sulit dipercaya, kau berpura-pura jadi putri Pak Jeff. Bukankah itu adalah hal yang bodoh? Kakak, kalau kau berpikir perkataan mereka tidak bisa dipercaya, tunjukkan saja buktinya pada kami. Sabarlah, Ivan. Aku cuma bertanya-tanya. Karena mencari anggota keluarga itu penting dan harus hati-hati. Kau benar, Ilyas. Aku sudah bilang. Sudah 20 tahun. Kalau mereka mau menerimaku, mereka akan melakukannya. Waktu itu, mereka tak butuh aku. Bukan kehilangan aku. Bukan begitu. Aku tahu. Vania lebih cerdas dariku. Wajar jika ayah memilih dia. Tunggu, Pak Jeff. Kami punya foto saat Camilla masih kecil sebagai buktinya. Wah, betul-betul. Kami ada fotonya. Betul-betul. Kami ada fotonya. Ini putriku. Foto ini diambil setengah tahun setelah kami membawa Camilla. Dia adalah putriku. Dia sungguh adalah putriku. Ayah. Akhirnya ayah mengakuiku. Ini salahku. Semua salahku. Maafkan ayah. Kakak, apa tujuanmu membuang-buang waktu untuk membuktikan bahwa istrimu adalah putri Pak Jeff? Ivan, kau sungguh tahu cara untuk membalas. Semua yang ada di sini juga tahu yang sebenarnya. Kakak, apa mungkin kau masih berpikir bahwa Vania adalah putri kandung dari Pak Jeff? Tentunya. Aku selalu merasa demikian. Ilyas, aku tahu kau mencintai Vania. Tapi foto ini benar-benar orang yang sama. Camilla benar-benar putriku. Kakak, apa gunanya berbicara omong kosong? Tunjukkan buktinya. Siapa bilang aku tak punya bukti? Mana buktinya? Buktinya di sini. Tuan Ilyas, hasil tes DNA Pak Jeff dan istrimu sudah keluar. Hasil tes DNA lebih akurat dari foto ini, bukan? Ini Vania. Adalah putri kandungku. Pada kenyataannya, orang yang ada di foto ini adalah Vania, betul? Kalian menggunakan foto masa kecilnya untuk menipu semuanya. Bukan begitu? Ini adalah fotoku. Fotoku. Jadi kau adalah putriku. Maafkan aku. Ini karena aku dibutakan hingga aku salah mengenali putriku. Vania, aku barusan bilang akan menjelaskan padamu. Aku beritahu sekarang. Beberapa hari lalu Pak Jeff bilang bahwa dia kehilangan putrinya 20 tahun lalu, dan itu sangat mirip dengan situasimu. Karena itu aku diam-diam meminta seseorang untuk mencari tahu. Cuma memakan waktu yang sangat lama. Satu-satunya yang bisa membuktikan adalah hasil tes DNA. Karena itu aku mengambil contoh DNA kalian tanpa kalian tahu untuk diuji di rumah sakit. Ternyata aku pun punya keluarga. Anda adalah keluargaku. Anakku sayang. Ayah. Ternyata itu kau. Harusnya aku menyadarinya lebih cepat. Kau begitu cerdas. Seperti ibumu. Apakah kalian
menculik anak ini 20 tahun yang lalu. Waktu itu di Taman Xiangpin, Hana dan aku sedang berbelanja. Hanya sekitar 10 menit. Ketika bayi kami hilang dari kereta dorong. Dia cuma bayi yang baru lahir. Masa dia pergi sendiri? Bukan begitu, bukan begitu. Bukan aku yang menculiknya. Kau yang melakukan atau bukan? Polisi akan datang dan memberitahumu. Ivan, kau harus menyelamatkan kami. Benar, Ivan. Aku pura-pura jadi Fania karenamu. Kau jangan abaikan kami, Ivan. Memang apa hubungannya denganku? Ivan, kau mau melakukan sandiwara yang sama lagi? Apa maksudmu? Ivan, kau putra ketiga keluarga Saga. Kenapa kau bersama orang-orang ini? Kau merusak reputasi keluarga Saga. Fania, pasti berat bagimu selama ini. Bu, ayo kita pulang. Hari ini akhirnya aku menemukan keluargaku. Aku tak mau berurusan lagi dengan mereka. Baiklah, Pak Jeff. Biarkan Ilyas yang mengurus sisanya. Fania, pulanglah dengan ayahmu ya. Ayah, ayo. Ayo kita pulang. Kalian berdebah, belum pergi juga. Baik. Urusan sisanya, tolong dibereskan. Baik. Ilyas, kami anak bertuamu. Aku menyuruh mereka pergi untuk melindungi sedikit harga dirimu, Ivan. Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan? Ilyas adalah kakak kandungmu. Kau paham? Tapi kau malah berbuat seperti ini padanya. Kalau aku tahu kau masih bersikap seperti ini, jangan salahkan aku jadi kejam. Apa? Apa ibu mau membuangku? Kaulah yang tak butuh lagi keluarga Saga. Dari kecil selalu bersaing dengan kakakmu, iya kan? Karena kau keras kepala dan berpikiran sempit. Aku minta kakakmu untuk mengelola grup Saga. Sepertinya keputusanku benar. Kalau aku serahkan padamu, kau akan menghancurkannya, benar kan? Iya, Bu. Aku tak berguna. Dan dia berguna. Lalu kenapa dulu ibu melahirkanku? Di mata ibu, aku jauh tak seperti kakak. Karena begitu lebih baik ibu bunuh saja aku dulu. Dasar brengsek. Kenapa aku punya anak yang tak berguna sepertimu, ha? Sekarang ini, tinggallah di rumah. Jangan kemana-mana. Dan introspeksi dirimu. Karena ibu sangat meremehkanku, jangan salahkan aku jika aku jadi kejam. Kalau aku menyerahkan padamu, cepat atau lambat kau akan menghancurkannya. Kenapa aku punya anak yang tak berguna sepertimu? Hati-hati. Gimana kabar ibu? Masih sama, dia sangat marah hingga sakit kepala. Aku sudah memintanya beristirahat. Nanti akan kuantar sup ini untuk ibu. Kau harus beristirahat juga. Sama ini sudah cukup sulit untukmu bertemu lagi dengan ayahmu. Tapi kau tak ngobrol dengan ayahmu. Iya, biarkan aku mengantar sup ini pada ibu dulu. Makasih ya. Anak nakal, keras kepala sekali. Bu? Fania, jangan marah lagi. Aku buat sup untuk ibu, dimakan ya. Sini. Ivan masih muda dan polos. Dia akan paham maksud ibu nanti. Fania, kau tak tahu. Ivan itu selalu punya sifat yang keras kepala. Sejak dari kecil, dia tak paham yang kuajarkan. Aku yang paling tahu sifatnya. Sup ini kelihatannya enak. Apa enak? Sangat enak. Makanlah yang banyak, masih banyak di dapur. Kalau kedua anakku bijaksana dan berbakti sepertimu, aku pasti akan sangat bahagia. Sudah habis. Aku akan ambil lagi ya. Baiklah. Tunggu sebentar ya.
Vania. Hah? Vania? Ibu kenapa? Ada apa, Ibu? Ibu? Aku akan bawa ke rumah sakit. Dokter, gimana keadaan ibu? Pak Ilyas, ayo berbicara secara pribadi. Tak perlu. Ini adalah keluargaku. Pak Ilyas, aku tak enak memberitahumu. Ibumu diracuni. Aku sudah bersihkan lambungnya. Dia baik-baik saja sekarang. Penyebabnya adalah sup iga dalam perutnya. Aku takut seseorang dendam dan meracuni ibumu. Ilyas, bukan aku. Aku tahu, Vania. Tak ada apa-apa lagi di sini. Kau pulang dulu saja dengan ayahmu. Tapi Ibu... Vania, dengarkan dia. Ayo pulang, oke? Ilyas, gimana keadaan Ibu? Gimana keadaan Ibu? Ibu masih tak baik-baik saja. Dokter bilang seseorang meracuninya. Itu bukan racun makanan. Apa kau curiga padaku? Bibi Wina. Bibi Wina. Ah, iya. Tuan, Selain istriku, apa ada orang yang menyentuh sup di dapur? tidak ada, Tuan. Istrimu bilang dia mau memasak untuk ibumu. Aku cuma bantu sedikit. Yang lainnya tak pernah menyentuhnya. Ada apa, Tuan? Tahu konsekuensinya? Jika berbohong padaku. Tuan Ilyas, aku sudah 13 tahun bekerja. Aku tak pernah berbohong atau melakukan hal yang jahat. Jika Tuan tak percaya, Tuan boleh periksa. Permainan baru saja dimulai, Ilyas. Bibi boleh pergi. Ilyas, apa semua buktinya mengarah padaku? Apa aku tersangka utama yang meracuni ibu? Aku sangat lelah saat ini. Aku perlu istirahat. Aku masih harus ke rumah sakit dan menjaga ibu. Tinggallah dengan ayahmu untuk sementara. Ilyas, Vania bukan orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Kau harus percaya padanya. Aku bukannya tak percaya. Aku perlu berpikir sejenak. Sebenarnya ada apa ini? Tidak apa-apa, Ayah. Ayo kita pulang. Baiklah. Vania, maafkan aku. Untuk mencari bukti siapa yang melukai ibu, aku membuatmu harus menahan ini. Tuan Ivan. Kurang ajar, kau menghalangiku. Mohon maaf. Tuan Ivan, Tuan Ilyas memintaku, kecuali dokter dan suster, tak ada yang boleh mengganggu ibumu. Aku anaknya. Aku bahkan tak punya hak untuk menjenguk ibu. Minggir! Ivan. Dokter bilang kemungkinan ibu akan sadar saat kecil. Pelaku ini sangat kejam dan berbahaya. Jadi aku memintanya untuk menjaga kamar ibu, untuk menjamin keamanannya. Lalu kau menunggu apa? Cepat laporkan Vania ke polisi. Apa aku pernah bilang kalau pelakunya adalah Vania? Kalau bukan dia, siapa? Dia memasak supnya dan memberinya kepada ibu. Beritahu aku, apa tujuan Vania? Apalagi? Demi uang pastinya. Kalau sesuatu terjadi pada ibu, harta atas nama ibu jelas akan diwariskan pada anak-anaknya. Sudah aku bilang, Vania bukan orang baik. Tapi kau tak pernah dengar, Kak. Ivan, kau sedang bicara tentang dirimu sendiri ya? Kau benar. Karena itu aku mencari bukti. Selama ada buktinya, aku bisa mendapatkan keadilan untuk ibu. Bukti? Bukti apa? Dokter sudah memeriksa komposisi racun itu.
Dan cuma ada sedikit tempat yang menjualnya di kota Chiang. Kalau aku tahu tempatnya, aku akan tahu pembelinya siapa. Lalu, apa kau sudah menemukan buktinya? Aku menemukan 3 lokasi. Ada 2 yang belum kuperiksa. Kakak, jika kau perlu bantuanku, kabari aku ya. Tuan Ivan, kenapa kau panggil aku tiba-tiba? Bawa kartu ini dan pergi dari kota Chiang sekarang. Apa yang terjadi, Tuan? Ilyas pasti sudah menemukan sesuatu. Tak akan lama sebelum dia tahu tentangmu. Kalau dia tahu aku membeli racun darimu, kau tahu akibatnya kan? Jadi apa yang harus kau lakukan? Bawa kartu ini dan pergi menghilang ke tempat yang jauh. Aku akan menghilang dari sini. Aku sudah merekam pertemuan dan obrolan dari kalian berdua. Ada yang mau kalian jelaskan? Jelaskan pada ibu. Ivan, kau sangat bodoh. Anak pembangkang dan tak tahu diuntung. Bagaimana kau beracuni ibu? Hah? Ibu, maafkan aku. Tolong jangan bawa aku ke kantor polisi. Binatang tak makan sesamanya. Kau adalah anakku. Bagaimana bisa setega itu? Aku akan memberimu hal yang kau mau, Ilyas. Di mana pengacara? Bu Jane? Tuan Ilyas, Nyonya. Semua aset atas namaku. Setengahnya untuk Ilyas. Setengahnya lagi untuk menantuku, Vania. Untuk anak kurang ajar ini, mulai sekarang dikeluarkan dari keluarga Saga. Dan tak ada hubungan apapun lagi. Ibu, aku salah. Aku salah, Ibu. Aku anakmu. Aku keturunanmu, Ibu. Kau bilang kau adalah keturunanku? Apa keturunanku tega meracuniku? Kenapa kau sangat tak tahu diuntung? Kalau aku benar mati karena kau racuni, aku juga sudah seperti mati. Kau telah membunuh hatiku sekarang, Ivan. Kau adalah anakku. Pengawal, usir dia keluar. Kakak, aku salah, kakak, jangan usir aku, kak, tidak, ibu, kakak, Anakku. Sudah lama dia tak datang temuiku. Apa mungkin dia berpikir kalau aku yang melakukannya? Vania, lihat. Ini semua sertifikat tanahku, buku tabungan, kartu, dan emas. Ini semua adalah milikmu. Kalau digabungkan, ini tak kurang dari milik Ilyas. Kau kelihatan galau. Ayah, aku percaya padamu. Apapun yang terjadi, dia akan menjelaskannya padaku. Jangan berpikir terlalu keras. Semua akan baik-baik saja. Gimanapun, barang-barang ini semuanya milikmu. Iya, makasih, Pak. Jadi inilah Ivan. Bagaimana bisa dia lakukan ini? Vania, sebelumnya aku membiarkanmu di sini beberapa hari untuk mengalihkan dia dan membuat dia berpikir aku meragukanmu. Sebetulnya aku tak pernah meragukanmu. Semua baik-baik saja.
Ibu juga baik-baik saja. Jangan berpikir berlebihan. Kau, cepatlah bawa Vania pulang. Dia sudah duduk di situ seharian dengan tatapan kosong. Aku bahkan tak tahu dia memikirkan siapa. Ayah, Kami tak akan kembali. Aku sudah pesan tiket ke Paris. untuk apa kita ke Paris? Untuk bulan madu kita pastinya. Ada apa? Kok, jangan-jangan Kakak. luar biasa. Kalian berdua sepertinya tak perlu pergi ke Paris. Iya.